Assalamualaikum saudara, dari Fakareba, Nalom Peto. Balik lagi bareng aku Fatur, di nonton di sini aja. Nah, kali ini kita akan merangkum salah satu film dari Om Tom Cruise yang berjudul Jack Reacher. Jack Reacher, seorang mantan perwira korps polisi militer Amerika yang memecahkan sebuah kasus pembunuhan brutal 5 orang tak bersalah yang telah menjelek James Barr. Nah, bagaimana aksi dari si Jack? Apakah dia berhasil? Langsung kita gas aja. Film dibuka dengan seseorang yang sedang mengendarai sebuah van putih dengan tujuan gedung yang entah lantai keberapa. Mari kita sebut saja dia Bambang. Ternyata, si Bambang sedang memegang sebuah sniper yang tentu saja dia akan menembak seseorang. Setelah menemukan waktu yang pas, ia pun akhirnya beraksi. Ternyata, bukan seseorang, melainkan 5 orang target yang tentu saja penjelasannya ada di sepanjang film. Tak lama kemudian, polisi akhirnya datang ke TKP, dan si Bambang sudah pergi dari sana. Mari saya perkenalkan dengan seorang agen FBI yang ditugaskan menangani kasus ini. Dia bernama Emerson. Cukup mencurigakan di mana si Emerson menemukan banyak sekali bukti yang entah si pembunuh memang sengaja atau dia benar-benar goblok. Dan ternyata, ini adalah sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh si Bambang dengan mengkambing hitamkan seorang pria bernama James Barr. James akhirnya dibawa ke kantor dan diinterogasi oleh Emerson. Namun saat diwawancara, James tak mengatakan apapun selain menulis sebuah nama yaitu Jack Reacher. Lalu, Emerson dan seorang jaksa wilayah yang kita sebut saja dia Om Budi mencari tahu siapa itu Jack Reacher. Ternyata, tak ada catatan kriminal serta identitas yang jelas dari orang ini. Namun Emerson mengatakan bahwa Jack Reacher adalah seorang mantan kepolisian militer yang sudah memecahkan beberapa kasus besar dan untuk menemukannya jelas sangat sulit. Namun tak lama setelah itu, baru saja menjadi topik, Jack Reacher tiba-tiba saja muncul di ruangan tersebut. Jack pun dibawa untuk menemui James. Sayangnya James saat ini sedang terbaring koma di rumah sakit, dikarenakan dia dihajar oleh sekumpulan tahanan yang sepertinya terdapat konspirasi dari oknum kepolisian. Namun dikarenakan keinginannya tak dipenuhi, Jack merajut dan hendak pergi dari sana. Namun setelah dibujuk-bujuk, ditahan-tahan, akhirnya Jack mengatakan bahwa James bukanlah temannya. Mengapa dia memanggil Jack? Karena dia adalah orang yang gila. Oke, sampai sini mari kita lupakan dulu si Bambang dan menganggap bahwa James adalah si penembak. Nah, ternyata terkuak sebuah fakta di mana 5 orang yang telah dibunuh James adalah orang random yang kebetulan ada di sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah pengacara dari James Barr yaitu Helen Rodin, yang adalah putri dari Om Budi. Jack, yang dianggap sebagai satu-satunya saksi dari James Barr, berbincang dengan Helen di sebuah kafe yang singkat cerita, ternyata Jack tidak sedang membantu James, melainkan untuk menguak beberapa pelanggaran yang sebelumnya dilakukan James namun tidak diketahui polisi. James ternyata adalah seorang mantan sniper Angkatan Darat Amerika yang dulunya sangat ingin melubangi tengkorak para penjahat. Bukan karena patriotisme, melainkan hasrat untuk membunuh. Namun sayangnya, hasrat tersebut tidak terpenuhi disebabkan pasukan dari James ditarik mundur oleh pemerintah yang tentu saja perang telah berakhir. Suatu ketika Jack menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan oleh James. Namun sayangnya, ia tak ditahan dikarenakan kasus tersebut telah ditutup oleh suatu alasan. Jack, yang mengetahui semuanya, berjanji ketika ia melihat nama James lagi di TV, ia akan datang menemuinya. Namun Helen mengatakan, jika memang James mengaku kepada Jack waktu itu, mengapa dia tidak mengaku kali ini? Dia sempat untuk meminta Jack mengawasi kliennya itu, lalu Jack pun pergi meninggalkannya. Namun ia kembali dengan syarat bahwa Helen harus memperhatikan korban secara objektif. Singkat cerita, Jack mulai menyelidiki kasusnya. Ia memeriksa tempat kejadian perkara, sedangkan di sisi lain, Helen mulai melakukan requestnya Jack. Nah ternyata, seseorang bernama Linsky yang sepertinya anak buah dari si Bambang mulai mengawasi Jack. Helen sempat adu mulut dengan bapaknya dikarenakan mereka adalah musuh pada kasus kali ini. Helen ternyata punya masa lalu yang buruk dengan Om Budi. Maka dari itu, ia mengambil kasus ini agar ia bisa membuktikan sesuatu kepadanya. Jack akhirnya diberi izin untuk melihat barang buktinya.
Setelah bertukar pikiran dan adu pengetahuan dengan Emerson, ia akhirnya pergi. Di malam itu, Jack pergi ke sebuah bar di pinggir kota. Ia didatangi seorang wanita yang bernama Sandy. Sempat digoda, namun sayangnya ia hanya memberikan jokes sarkas yang malah membuat Sandy tersinggung. Ia pun ngadu ke beberapa teman cowoknya. Pada akhirnya, Jack harus fighting 5 lawan 1 yang tentu saja sangat mudah dimenangkan oleh Jack. Pada akhirnya, Jack harus dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jack dikunjungi oleh Helen dan Emerson. Namun di akhir pembicaraannya, Jack mengatakan nomor seri dari senapan yang digunakan James Barr yang sempat ditanyakan Emerson tempo hari. Sempat dimarahi Helen, namun Jack menyadari satu hal, bahwa ada seseorang yang tak ingin dia menginvestigasi kasusnya dengan mengirim ke 5 orang yang tadi untuk membunuhnya. Namun Helen meragukan ceritanya. Dan inilah daftar dari korban James. Chrissy Ferrier, seorang pengasuh anak berusia 6 tahun. Saat itu mereka pergi ke kota untuk membeli baju pesta. Rita Coronado, seorang janda 1 anak. Saat itu ia hendak mengambil tiket menonton baseball yang telah dipesannya sebagai hadiah dari keberhasilan anaknya yang menjadi siswa teladan. Nancy Hall, seorang ibu dan istri idaman. Nah, saat itu ia pulang dari membeli sebuah jam tangan hadiah pernikahan mereka untuk suaminya nanti. Olen Archer, seorang janda cerai mati yang saat itu ia ingin menyelesaikan pinjaman agar ia bisa mempertahankan bisnis dari mendiang suaminya. Dan yang terakhir, Darren Sawyer, seorang pialang saham yang saat itu ia hendak menenangkan pikirannya lantaran habis berkelahi dengan istrinya. Namun mawar segar di dekat Darren mengisyaratkan bahwa ia hendak memberikannya kepada istrinya. Helen seperti merasa bersalah karena telah membela James dikarenakan ia telah membunuh secara brutal orang-orang yang tak bersalah. Namun Jack yang dengan santainya membuka bajunya mengatakan bahwa mungkin saja itu bukanlah pembunuhan acak. Ambil contoh Darren dan Nancy yang tidak aneh jika mereka berselingkuh dengan bukti bahwa hadiah yang mereka telah persiapkan bukan untuk pasangannya, melainkan untuk mereka bertukar. Namun Helen tak percaya dengan itu. Jack yang masih terus menyelidiki kasus ini meminta agar Helen mencarikan dia petunjuk seperti laporan kartu kredit milik James. Lalu mereka pun memutuskan untuk melanjutkannya besok pagi. Di tempat lain, akhirnya kita diperlihatkan bos dari si Bambang. Sementara mari kita sebut dia Pak Uco. Nah, ternyata yang mengutus para kroco untuk menghabisi Jack adalah Linsky tanpa sepengetahuan dari si Bambang. Namun itu hanya menambah suatu masalah baru yang menyebabkan jejak mereka mulai sedikit terlihat. Linsky mengatakan ia akan memperbaiki semuanya. Sayangnya Pak Ucok membutuhkan pengabdian. Linsky harus memutuskan jempolnya dengan cara menggigitnya. Jika tidak, ia akan ditembak. Dan yang terjadi, I can't. Always a bullet. sementara Jack tetap melanjutkan investigasinya. Di pagi itu ia bersama Helen sedang berkendara. Helen mengatakan bahwa tak ada apa-apa di tagihan kredit James selain hanya biaya bensin dan bahan belanjaan. Namun Jack menemukan petunjuk lain dari tagihan tersebut. Ia menyuruh Helen untuk mencari tempat latihan menembak terdekat di kota itu. Sementara ia pergi ke suatu tempat di mana Sandy bekerja. Saat diinterogasi, Sandy yang sudah mengetahui bahwa dia dalam masalah memberikan informasi dengan sebenar-benarnya kepada Jack. Bahkan ia meminjamkan mobil seseorang bernama Jeb Oliver, orang yang hendak ditemui Jack. Setelah itu dia langsung OTW ke rumah Jeb. Nah, saat di perjalanan dia tampak seperti sedang diikuti seseorang. Tiba di rumah, ia mendapati seorang ibu tua yang duduk di kursi sepertinya dia baru selesai nyabu. Namun ternyata ia hanya berpura-pura. Setelah memeriksa rumah tersebut, Jack masuk ke kamar mandinya dan tiba-tiba lagi-lagi mereka dapat dikalahkan Jack dengan mudah. Ia pun kembali meminjam salah satu mobil dari mereka, kemudian pergi dari sana. Nah, di malam itu, ia dan Helen membahas kembali kasusnya.
Jack yang makin merasa ada konspirasi dalam kasus ini menjelaskan secara detail beberapa penemuannya di hari itu. Dari pendapatnya tentang cara James seharusnya melakukan penembakan, hingga bagaimana jika James Barr memang bukan pelakunya. Mendengar itu pun, Helen merasa bahwa Jack adalah orang gila. Ya jelaslah, dikarenakan bukti sangat kuat mengarah kepada James Barr. Hingga pada akhirnya, ia mendapat sedikit pencerahan. Lalu kemudian, Jack memperlihatkan sebuah mobil yang terus mengikutinya sedari tadi pagi. Ia pun meminta agar Helen melacaknya, dan ternyata mobil itu terdaftar milik perusahaan Lebendaur yang adalah pembeli yang menginginkan bisnis konstruksi milik suaminya, Olan Archer. Nah, mereka berteori bahwa penembakan 5 orang itu dilakukan bukan sepenuhnya secara acak, melainkan 4 orang acak demi menyembunyikan satu target khusus, yaitu Olan Archer. Tapi itu hanya sebatas teori saja. Meskipun begitu, sedikit demi sedikit kasus mulai terpecahkan. Namun yang terjadi adalah Helen malah bingung untuk melanjutkan kasusnya. Meskipun ia percaya bahwa James bukanlah si pelaku, tetapi ia tak bisa berbuat banyak, dikarenakan ia hanyalah seorang pengacara. Scene beralih ke Sandy yang hendak bersiap ke suatu tempat. Nah, di jalan depan kontrakannya, ia tak sengaja bertemu si Bambang. Walah, yang mengaku dia adalah temannya Jabe dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Setelah asik berkongaria dengan sempat mengajak Sandy untuk minum-minum, tiba-tiba Sandy dipukul kemudian dibius. Nah, saat Jack hendak kembali, tiba-tiba Helen menahannya. Kemudian dia memberikan sebuah info tentang tempat latihan menembak di Ohio sesuai dengan requestnya Jack. Beralih ke Sandy yang ternyata telah tewas dengan mayat ditemukan di tempat sampah. Emerson kembali ditugasi untuk menangani kasus tersebut. Terlihat dia sedang menginterogasi seorang emak-emak. Jack yang kembali ke motel tempatnya menginap melihat begitu banyak polisi di sana. Dia kemudian melihat Sandy yang sudah dimasukkan ke ambulans. Tak lama setelah itu, Emerson keluar dari motel tersebut. Ia kemudian melihat Jack dengan tatapan penuh dendam. Jack yang menyadari bahwa dia telah dijebak, gaskun OTW cabut dari sana. Dan akhirnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Jack, polisi, dan si Bambang bersama rekannya. Sayangnya Jack tak berhasil melumpuhkan si Bambang. Dia pada akhirnya berhasil kabur dengan bersembunyi di kerumunan, kemudian menaiki sebuah bis dengan dibantu oleh seorang bapak-bapak. Scene berpindah ke Helen yang didatangi oleh ayahnya dan Emerson. Semua tuduhan dan bukti sangat jelas mengarah ke Jack. Maka dari itu, mereka sangat yakin bahwa Jack lah pembunuh Sandy. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Jack menelpon, yang meyakinkan Helen bahwa dia bukanlah pelakunya. Ia kemudian mengatakan 2 hal tentang ia mencuri mobil Helen, kemudian tentang keterlibatan Emerson atau ayahnya dalam kasus James Barr ini. Pantesan, ada orang dalam toh. Besoknya, Jack OTW ke Ohio, tempat latihan menembak yang dikatakan Helen. Ia bertemu dengan Pak Martin, pemilik tempat tersebut. Dengan menyamar sebagai Aaron Ward, Jack kemudian mencari segala informasi terkait James Barr di tempat tersebut. Pak Martin sepertinya tahu suatu hal tentang James Barr, namun ia menahan infonya dengan menantang Jack menembak 3 peluru sejauh 700 yard dan harus tepat di tengah. Taruhan pun dimulai. Tembakan pertama meleset, namun 3 berikutnya tepat mengenai sasaran, yang membuat Pak Martin harus menepati janjinya. Dan memang benar, James sering datang latihan di sana. Dan seperti yang kalian duga, teman James yang dimaksud adalah si Bambang. Jack langsung menelpon Helen mengenai barang bukti yang bisa mereka gunakan. Dan ternyata Helen sedang berada di kantor ayahnya, membahas tentang perusahaan Lebendaur yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Helen kemudian mengatakan seluruh teorinya kepada ayahnya. Namun mendengar jawaban ayahnya, ia sangat-sangat yakin ayahnya lah orang dalam yang terlibat di kasus ini. Kemudian ia pun pergi dari sana. Namun saat di lift, tiba-tiba Emerson menahan pintunya, lalu turun bersama Helen. Dan yang terjadi, ternyata
orang dalam dari kasus ini adalah Emerson. Bangke. Jack menelpon Helen, namun ternyata yang ia dapati adalah si Bambang telah menyekap Helen. Bambang mengancam Jack dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh Helen jika Jack tidak datang dalam waktu 1 jam. Namun sayangnya Jack malah menggertak balik si Bambang. Jack dengan persiapan yang matang datang ke alamatnya. Namun dia tidak sendirian. Dia dibantu oleh Pak Martin yang bertugas memantau Jack dari kejauhan. Setelah menjelaskan kepada Pak Martin, akhirnya mereka pun bersiap. Sebelum memulai aksinya, ia menelpon Helen dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Jack datang dengan menunjukkan sedikit atraksi yang tidak biasa. Dia berinisiatif memundurkan mobilnya memasuki markas mereka. Hujan peluru pun diterima Jack, namun di saat yang tepat, akhirnya Pak Martin membantunya. Aksi tembak-tembakan pun terjadi, hingga akhirnya Pak Martin mampu melumpuhkan salah satu bawahan si Bambang. Jack yang tidak mempunyai senjata hanya bisa menggunakan belati untuk melawan. Sayangnya belati itu terjatuh yang membuatnya harus memikirkan cara lain. Ia pun melihat sebuah batu, dan satu lagi bawahan si Bambang dilumpuhkan. Tinggal si Bambang, namun dikarenakan 2 lawan 1, si Bambang akhirnya kalah telak. Senapannya berhasil dirusak oleh Pak Martin. Namun ketika Jack memasuki kontainer tersebut, tak ada siapapun di sana, melainkan sebuah peta lokasi dari Helen yang asli. Ia pun memutuskan datang menggunakan truk. Namun ternyata itu hanya jebakan yang dibuat oleh Pak Martin. Jack langsung melumpuhkan anak buah dari Pak Ucok. Mengetahui kedua anak buahnya telah tewas, Bambang menyuruh Pak Ucok pergi dari sana. Lalu ia pun turun tangan langsung menghadapi Jack dengan membiarkan pintunya terbuka. Sayangnya, tak butuh waktu lama Jack melumpuhkannya. Namun yang terjadi, Jack tidak menembaknya, melainkan lebih memilih pertarungan jalanan untuk membunuh si Bambang. Hingga pada akhirnya, sampailah kita di ujung cerita, di mana tinggal Emerson seorang yang harus dihadapi Jack. Dan yang terjadi, Emerson bukanlah tandingannya. Finally akhirnya si Ucok terdesak. Helen menelpon polisi sementara Jack berbincang dengannya. Setelah berpikir cukup matang, tiba-tiba setelah membunuh otaknya, Jack kemudian pergi dari sana dengan Pak Martin, meninggalkan Helen tanpa ciuman perpisahan. Adegan kemudian berpindah pada James Barr yang akhirnya mulai berbicara, yang pada akhirnya semua spekulasi Jack tentang bagaimana James seharusnya melakukan penembakan terbukti benar. Helen mengatakan bahwa James akan baik-baik saja dari sekarang. Namun James membalas dengan berkata bahwa dia tak bisa dilindungi dari seorang pria yang mampu menyelidiki kasus tanpa bukti sekalipun. Siapa dia? Jack Reacher. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Film yang satu ini cukup menyajikan plot twist yang tidak terduga, di mana karakter Emerson yang di awal terlihat lugu dan tidak bangsat berubah menjadi pengkhianat. Kemudian, bagaimana si Jack yang pada akhirnya membunuh semuanya tanpa tersisa satupun, yang cukup membuktikan pada kita bahwa dia benar-benar orang yang mind-blowing dan adil. Pesan yang dapat kita ambil adalah bukti yang kuat sekalipun belum tentu bisa menentukan suatu kebenaran. Jadi, janganlah kalian keseringan berprasangka buruk. Oke, segitu aja alur film kita kali ini. See you in the next video.